Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kuliah Gizi Dasar. Nah, hari ini saya Nurul Putri Utami akan menjelaskan slide perkuliahan dengan topik gizi makro protein. Oke, berikut adalah outline perkuliahan kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengantar protein, yaitu kita jelaskan apa itu pengertian protein. Kemudian yang kedua, klasifikasi asam amino dan protein. Seperti yang kita tahu, protein itu bentuk terkecilnya adalah asam amino. Jadi, waktu kita makan dalam bentuk protein, nanti dia akan diserap sebagai asam amino. Nah, itu nanti kita akan lihat klasifikasinya seperti apa saat di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah kita akan belajar tentang protein pada makanan dan kualitas protein. Karena protein itu kualitasnya berbeda-beda tergantung jenis kandungan klasifikasi asam aminonya. Nah, kemudian yang keempat kita akan belajar tentang fungsi protein. Kelima, kita akan belajar tentang pencernaan, absorpsi, dan metabolisme dari protein. Yang keenam adalah rekomendasi asupan protein. Serta yang ketujuh adalah dampak kesehatan dari asupan protein. Nah, protein itu apa? Protein itu merupakan suatu asam amino rantai panjang. Nah, asam amino itu ada 20 jenis yang terdiri dari 9 asam amino esensial dan juga 11 asam amino non-esensial. Apa itu esensial dan non-esensial? Nanti akan saya bahas lagi. Nah, protein itu secara luas berfungsi sebagai pembangun dan pemelihara tubuh. Kita sudah pernah bahas ya di pertemuan pertama, semoga masih ingat. Nah, protein itu membentuk kulit, rambut, jaringan pada tubuh manusia. Nah, kemudian instruksi pembentukan protein, jadi protein itu bisa diproduksi oleh tubuh manusia, itu diinstruksikan melalui DNA. Klasifikasi asam amino berdasarkan gugus asam dan basanya. Dibedakan menjadi 3, yaitu asam amino netral, asam, dan juga basa. Berikut gambarnya secara sekilas. Klasifikasi berikutnya adalah asam amino berdasarkan esensial atau tidak esensialnya. Esensial itu bahasa Indonesia artinya penting gitu ya, dan tidak esensial itu artinya tidak begitu penting. Kenapa kok dikatakan penting dan tidak penting gitu ya? Karena kalau esensial itu adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi tubuh itu tidak bisa memproduksi protein tersebut gitu ya. Kalau misalkan yang non esensial atau tidak esensial itu tubuh itu masih bisa menyusun protein tersebut. Nah, kemudian ada juga asam amino tidak esensial bersyarat. Itu apa? Oke, kita lihat di klasifikasi yang slide berikutnya. Nah, di sini adalah asam amino yang esensial, non esensial, dan tadi bersyarat ya, non esensial bersyarat. Maksudnya apa? Nah, asam amino non esensial bersyarat adalah asam amino yang sebenarnya non esensial, jadi tubuh bisa memproduksi. Tetapi dalam kondisi tertentu, seperti misalnya ada orang yang latihan beban yang sangat keras, nah produksi dalam tubuh itu tidak secepat yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Jadi tubuh itu butuh lebih dari yang diproduksi oleh tubuh. Makanya untuk zat gizi asam amino yang non esensial bersyarat ini sebenarnya bisa diproduksi oleh tubuh, namun jumlahnya kadang kurang cukup kalau misalkan dalam kondisi tertentu. Nah, yang non esensial ini yang wajib ada pada makanan kita. Berikutnya, bila dilihat dari bentuknya, ini hanya untuk pengetahuan aja ya. Ini ada 3 jenis bentuk protein, yaitu ada yang serabut, globular, ataupun konjugasi.
Nah, berikutnya kita akan belajar tentang protein makanan dan kualitas protein. Makanan sumber protein itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani ini disebut sebagai protein yang kualitasnya lebih bagus, gitu ya. Selain kualitas lebih bagus, dia juga mengandung lebih banyak protein dibandingkan nabati. Namun, pada protein hewani itu biasanya lebih tinggi lemak, terutama lemak jenuh dan juga kolesterol dibandingkan makanan nabati. Nah, kolesterol ini sebenarnya hanya ada pada produk hewani. Jadi, misalkan ada yang bilang minyak goreng itu bebas kolesterol, itu benar, karena memang kolesterol itu tidak terkandung di makanan nabati. Nah, nanti mungkin akan didalami lebih lanjut di perkuliahan yang topik lemak. Nah, kemudian protein hewani itu tadi saya bilang dia kualitasnya tinggi karena kandungan asam aminonya itu lebih lengkap dibandingkan nabati. Kalau nabati itu biasanya kandungan asam aminonya ada beberapa yang kurang gitu ya, sehingga kualitasnya gitu kurang dianggap bagus gitu ya. Tapi kita juga bisa mensiasati kalau misalkan pada protein nabati itu ada kekurangan asam amino, kita bisa kombinasikan dengan protein nabati lainnya. Nah, ini yang disebut dengan sebutan protein komplementer. Seperti apa? Nah, ini pertama kita lihat dulu ya. Ini adalah contoh satu ukuran porsi protein hewani gitu. Protein hewani dibagi menjadi 3, yaitu ada yang rendah lemak, lemak sedang, dan juga ada juga yang lemak tinggi gitu. Ini bisa dilihat proporsinya itu adalah sekian gram ya. Sekian gram dengan kalorinya adalah dianggap sama. Jadi 150 kalori itu pada ayam dengan kulit dengan berat 55 gram. Ini cara bacanya ya. Kemudian kalau protein nabati itu satu penukarannya 75 kalori. Nah, tapi jumlahnya seperti ini, beda ya. Jadi tahunya harus 110 gram untuk satu porsinya yang sebesar 75 kalori. Tempe 50 gram atau 2 potong, seperti itu. Nah, tadi kita bicara tentang protein komplementari. Nah, komplementari protein itu adalah kita mengkombinasikan 2 atau lebih makanan protein nabati yang mengandung protein tidak lengkap gitu. Tapi tujuannya adalah untuk mencukupi protein esensial atau asam amino esensial pada setiap kali makan. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang vegetarian yang tidak makan daging gitu ya. Jadi dia memang harus mengkombinasikan protein nabatinya supaya memenuhi kebutuhan protein yang dimilikinya. Nah, ini biasanya adalah jenis protein atau asam amino yang biasanya di kacang-kacangan atau nabati itu kurang, yaitu asam amino lisin, treonin, metionin, dan lainnya. Contohnya ini. Nah, ini adalah nasi. Nasi itu dia rendah lisin, rendah treonin, tapi dia tinggi metionin dan tinggi asam amino lain. Nah, kalau kacang kebalikannya. Dia itu tinggi lisin, tinggi treonin, tapi rendah metionin. Nah, misalkan keduanya ini dijadikan satu masakan gitu ya. Nah, jadinya tadinya kalau misalnya makan nasi saja, dia mungkin nggak akan mencukupi kebutuhan lisin dan treoninnya. Tapi karena dia dimakan bersama dengan kacang-kacangan, maka kacang-kacangan yang tinggi lisin dan treonin ini bisa mengisi kekosongan dari yang tidak dimiliki oleh nasi. Begitu pula kacang. Kacang ternyata rendah metionin. Akhirnya menjadi protein atau asam amino yang lengkap. Oke, contoh lainnya adalah di sini oatmeal ya. Oatmeal itu dia rendah lisin, rendah treonin. Nah, kalau misalkan dia makan bareng dengan kacang yang tinggi lisin dan treonin, otomatis akan menjadi lengkap gitu ya. Begitu pula ditambah dengan walnut, jadi ini proteinnya semakin lengkap lagi gitu. Kemudian makan jagung bersama dengan kacang hijau, bersama dengan ini biji apa namanya,
biji labu ya. Oke, nah ini bersamaan ini menjadi protein yang lengkap. Kemudian apalagi ya? Oke, gandum. Gandum bersama kacang hijau bersama dengan kacang-kacangan gitu. Nah, ini saling melengkapi. Seperti ini contohnya ya. Ini ada contoh beberapa kandungan gizi protein pada makanan sumber protein. Ini untuk daging-dagingan memang proteinnya tinggi, tapi dilihat dari kolesterolnya juga tinggi. Lemak jenuh juga tinggi. Di sini dagingnya adalah satu porsinya 4 ons ya, atau setara dengan 100-an gram gitu. Jadi 100 gram daging ini kalorinya 216 kalori, kemudian proteinnya 31. Nah, ini kalau misalnya dari pork itu babi ya, dan ini beef itu daging sapi, itu proteinnya sekitar di angka 20 20 ke atas dan juga sampai 30-an. Kemudian kalau kita lihat di ikan itu tidak setinggi daging sapi ya. Di sini 26, tapi ya cukup tinggi juga. Yang tinggi lagi adalah ayam. Nah, kalau misalkan kita lihat ini kacang-kacangan per porsinya itu lebih rendah. Jadi makanya kalau misalkan pengen diet tinggi protein, biasanya arahnya ke arah protein hewani karena secara kualitas dan juga kandungan gizi lebih tinggi. Nah, kalau kita bandingkan bahan lain seperti roti, nah roti itu bukan sumber protein, makanya proteinnya kandungannya rendah gitu ya. Dia tingginya adalah karbohidrat. Kalau kita bandingkan dengan sayur, sayur proteinnya rendah juga. Fungsi Apa fungsi protein? Protein itu merupakan komponen pembentuk tubuh. Jadi kulit, tulang, akar rambut, darah, pembuluh darah, dan saluran pencernaan itu pembangunnya itu adalah protein. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, biasanya kita harus mengkonsumsi protein lebih tinggi supaya bisa diperbaiki, gitu ya. Protein juga dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk jaringan baru. Contohnya adalah pada saat hamil, itu kan terjadi pembentukan janin dari yang cuma sekecil apa ya, maksudnya sekecil sekali sampai dia besarnya sampai 2,5 kilo lebih gitu ya. Itu kan ada proses pembentukan jaringan. Nah, itu pembentukan jaringan tubuh pada janin, pada ibu hamil, pada perut ibu hamil ya, rahim maksud saya. Nah, itu memerlukan protein yang tinggi. Jadi biasanya kalau ibu hamil itu asupan proteinnya lebih tinggi dibanding lainnya. Pembentukan enzim yang ketiga ya. Jadi ada yang tahu enzim itu apa? Enzim itu adalah suatu zat yang bisa mempercepat reaksi di dalam tubuh, misalnya pencernaan. Nah, misalkan kita mau mencerna protein atau karbohidrat. Misalkan tubuh itu mau mencerna protein atau karbohidrat. Jadi nanti karbohidrat itu akan dimasukkan dalam tubuh, kemudian akan dipecah-pecah. Nah, pemecahan itu membutuhkan enzim supaya cepat dan bisa segera tercerna dan terserap oleh tubuh gitu ya. Nah, pembentukan enzim itu juga memerlukan protein. Nantinya enzim kalau sudah selesai bertugas, biasanya dia akan diserap kembali ya dalam bentuk protein, nanti akan dipakai lagi. Seperti itu. Fungsi protein yang keempat adalah pembentuk antibodi. Antibodi itu bisa dikenal dengan istilah kekebalan tubuh gitu ya, karena itu berkaitan dengan respon imun. Jadi misalkan ada zat asing terutama yang membahayakan tubuh, nah itu sistem imun kita biasanya akan melawan itu. Nah, makanya kalau misalkan orang itu kekurangan zat gizi protein, biasanya sistem imunnya juga kurang baik sehingga mudah sakit-sakitan. Kemudian bisa sebagai fungsinya protein adalah sebagai pengangkut. Nah, pengangkut apa? Yaitu pengangkut vitamin-vitamin yang atau mineral yang kita butuhkan seperti zat besi, mineral itu juga termasuk mineral ya, kemudian vitamin, lemak dan oksigen. Jadi misalkan kita makan zat besi, vitamin, nanti
ada namanya zat protein yang sebagai transporter gitu ya, untuk membawa itu ke tempat yang membutuhkan zat gizi tersebut. Kemudian yang keenam adalah protein untuk penyeimbang cairan asam dan basa. Nah, jadi protein itu kan ada yang sifatnya agak asam dan agak basa. Nah, itu sebenarnya misalkan tubuh kita terlalu asam, seperti terlalu banyak karbon dioksida, maka akan ada reaksi tubuh supaya memberikan basa supaya netral. Jadi tubuh kita itu kan di darah itu pH-nya netral. Seandainya kan terlalu asam, nah nanti akan diseimbangkan menjadi netral lagi dengan bantuan protein. Fungsi protein yang ketujuh adalah sebagai pembentuk hormon. Apa itu hormon? Hormon adalah zat pembawa pesan kimiawi yang disekresikan atau dikeluarkan oleh organ untuk melakukan perjalanan ke organ target untuk mempengaruhi fungsinya. Jadi misalkan ada suatu fungsi yang harus dilakukan oleh suatu organ, misalnya hormon untuk melepaskan insulin gitu ya. Nah, ini nantinya akan dikeluarkan oleh suatu organ gitu ya. Kemudian organ itu akan sampai ke organ lainnya, yaitu pankreas, untuk mengeluarkan insulin. Kemudian pemasok energi. Asam amino ini bisa digunakan sebagai sumber energi. Jadi 1 gram protein itu sama dengan kalorinya 1 gram karbohidrat. Jadi nantinya kalau misalkan tidak ada sumber karbohidrat, protein ini akan dipakai untuk sumber energi. Kemudian yang ke-9 adalah untuk membantu pembekuan darah. Jadi waktu kita terluka, nantinya itu akan kering ya. Kering itu kan karena adanya benang fibrin yang dia membantu proses penggumpalan darah sehingga terhenti. Nah, fibrin itu adalah suatu komponen protein. Berikutnya kita akan membahas tentang pencernaan, absorpsi, dan metabolisme zat gizi protein. Pencernaan protein. Nah, pencernaan protein ini dimulai dari lambung. Nah, yang terjadi pertama kali adalah sel dari lambung ini melepaskan hormon namanya gastrin. Dia akan masuk ke dalam darah sehingga menyebabkan si lambung itu akan mengeluarkan namanya asam lambung atau kita kenal dengan sebutan HCl ya. Nah, HCl ini memiliki sifat asam gitu ya, sehingga menyebabkan si protein ini menjadi terdenaturasi. Denaturasi ini sederhananya adalah misalkan kita itu coba ya susu, kemudian kamu kasih asam dalam bentuk jeruk atau cuka gitu ya, nanti biasanya dia akan pecah. Nah, itu pecah itu namanya adalah denaturasi. Ini membantu proses pencernaan dari protein karena bentuknya dari protein yang kompleks akan menjadi bentuk lebih sederhana. Selain itu, HCl ini juga memiliki fungsi untuk mengaktifasi enzim pencernaan protein namanya pepsin. Jadi dengan adanya asam lambung ini, pepsinogen yang bentuknya tidak aktif menjadi pepsin. Nah, kemudian si pepsin ini fungsinya apa? Pepsin ini mengubah bentuk protein yang sudah dipecah oleh HCl tadi menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Nah, kemudian protein yang sudah dicerna sebagian ini nanti akan masuk melewati usus ya. Nah, di dalam usus ini nanti dia akan disekresikan namanya enzim-enzim dari pankreas. Jadi di bawah ini ada pankreas. Nah, pankreas ini nanti akan mengeluarkan bikarbonat dan juga tripsinogen. Nah, bikarbonat ini menyebabkan yang tadinya zatnya itu asam menjadi netral. Nah, kemudian kalau misalkan netral, jadinya ada enzim yang namanya tripsinogen itu menjadi aktif. Nah, kemudian tripsin ini dia di usus halus akan mencerna protein atau
yang sudah dalam bentuk polipeptida yang lebih sederhana gitu ya, menjadi tripeptida, dipeptida, atau menjadi asam amino. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi ada enzim dari pankreatik protease gitu ya, atau tripsin ini yang akan merubah bentuk protein yang tadi sudah dipecah oleh pepsin menjadi lebih sederhana lagi, yaitu tripeptida, 3, dipeptida 2, atau bentuknya asam amino gitu ya. Satu ini namanya asam amino. Nah, kemudian pencernaan ini berlanjut lagi di dalam usus halus gitu ya, yang dibantu oleh intestinal protease. Jadi ada enzim lagi yang dia akan membantu yang tadi masih bentuknya dipeptida 2 ini atau tripeptida menjadi bentuk asam amino tunggal. Nah, inilah yang akan diserap oleh tubuh. Ini adalah namanya asam amino atau monopeptida ya, yang akan diserap oleh tubuh karena ini merupakan bentuk terkecil dari protein. Nah, proses pencernaan protein, misalkan ingin lebih jelas, bisa dibaca di sini gitu ya, dimulai dari lambung, kemudian ada HCl, ada enzim pepsinogen yang menjadi pepsin, kemudian masuk ke usus halus, kemudian bertemu ke tahap pankreas, kemudian ada bikarbonat yang menetralkan asam lambung dan juga mengandung protease yang harus diaktifkan. Nah, ini yang akan nanti memecah dari polipeptida menjadi asam amino dan yang rantainya lebih pendek. Rekomendasi asupan protein. Angka kecukupan gizi protein pada dewasa, baik laki-laki atau perempuan, ini adalah sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan. Jadi tergantung berat badan seseorang. Misalnya ada seseorang yang dia beratnya adalah 50 kilo. Nah, jadi cara menghitung kebutuhan proteinnya adalah 0,8 gram per kilogram berat badan dikali 50 kilo sehingga ketemu 40 gram. Jadi dia sehari itu minimal harus mencukupi kebutuhan protein sebanyak 40 gram. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat gitu ya, untuk kelompok usia lainnya ternyata protein itu bervariasi. Kita lihat yang paling tinggi adalah pada anak atau bayi usia 0 sampai 6 bulan. Dia butuh sekitar 9,1 gram per harinya. Nah, ini artinya apa? Kenapa kok ini paling tinggi? Seperti yang kita tahu, pada 6 bulan pertama kehidupan bayi itu pertambahan beratnya sangat cepat. Jadi target sebulan itu kadang beratnya naiknya 1 kilo lebih gitu ya. Nah, kalau misalnya dia butuh 1 kilo lebih untuk bertambah karena dia itu juga bertumbuh juga, ini artinya butuh zat gizi protein untuk pembentukan jaringan-jaringan tubuhnya. Kemudian pada atlet ini juga tergolong tinggi, 1,2 sampai 1,7, padahal misalnya atletnya dewasa itu kan sangat jauh dibandingkan 0,8 ya. Kenapa kok atlet tinggi? Ternyata atlet itu terdapat aktivitas yang sangat berat terutama di ototnya. Dia pastinya akan terjadi banyak pemecahan otot dan otot itu bahan utamanya adalah protein. Untuk memperbaiki otot yang mungkin saja rusak karena aktivitas fisik yang berat, ini perlu penggantian asupan protein dari luar. Nah, makanya asupan proteinnya relatif lebih tinggi dibandingkan dewasa normal. Kemudian pada anak-anak usia 7 sampai 12 bulan, 1 sampai 3 tahun ini juga masih terjadi proses pertumbuhan yang cepat sehingga kebutuhan proteinnya tinggi. Kemudian yang lainnya yang tinggi adalah pada ibu hamil dan menyusui. Kalau ibu hamil jelas karena di dalam kandungannya itu ada janin yang terus bertumbuh dan itu butuh asupan protein untuk pertumbuhannya. Sedangkan pada saat menyusui ini juga penting ya protein karena pada saat itu ibu itu harus pemulihan ya pasca melahirkan dan juga untuk memenuhi kebutuhan ASI pada bayinya. Nah, dampak kesehatan dari protein. Nah, protein itu
kadang ini ya, ada yang suka diet itu tinggi protein atau makan protein saja tanpa karbohidrat atau yang lainnya gitu ya. Nah, sebenarnya protein itu merupakan sumber energi, sehingga misalkan dia berlebih, dia ya mirip-mirip kayak karbohidrat yang berlebih dalam tubuh. Nantinya dia akan diubah menjadi lemak. Jadi misalkan tadi kebutuhannya cuma 0,8 gram. Saya 0,8 gram dikali beratnya misalnya 50 ya. Jadi 0,8 dikali 50. Jadi sehari cuma butuh 40 gram protein. Seandainya dia konsumsinya 50 gram protein, maka 10 gram itu nanti akan dikonversi menjadi lemak. Gitu ya. Nah, tidak selalu asupan protein yang tinggi itu menghasilkan otot yang lebih besar, karena harus dibarengi dengan exercise ya untuk pembentukan otot. Nah, bisa jadi malah dampaknya kalau kebanyakan protein yang meningkat apa? Lemaknya. Terutama kalau misalnya konsumsinya protein hewani. Nah, kemudian asupan protein yang terlalu tinggi itu juga bisa menyebabkan penyakit, terutama protein hewani. Seperti yang kita tahu, protein hewani itu merupakan sumber kolesterol. Kolesterol yang berlebihan itu pastinya menyebabkan masalah dalam tubuh, seperti penyumbatan pembuluh darah, hipertensi atau tensi tinggi, penyakit jantung gitu ya. Dan juga kalau misalnya hewani kan juga tinggi lemak ya, itu kalorinya otomatis tinggi. Jadi bisa menambah berat badan, seperti halnya ini ya. Kemudian protein nabati itu mengandung serat yang lebih tinggi dibandingkan protein hewani. Ya, jadi bisa menjadi pilihan ya bagi yang mau diet ya. Nah, tapi pada kacang-kacangan itu juga harus diperhatikan. Ada kacang-kacangan yang lemaknya juga tinggi. Jadi harus dicek ya, kandungan gizinya bisa di googling atau lewat tabel komposisi pangan Indonesia gitu ya. Nah, yang keempat, makanan cepat saji itu juga ada yang mengandung ini ya, protein tapi biasanya digoreng gitu ya. Misalnya kayak ayam Kentucky, burger, hotdog. Nah, makanan-makanan seperti ini ternyata berdasarkan hasil penelitian akan meningkatkan risiko penyakit kanker kolon gitu ya. Jadi harus hati-hati. Jadi asupan proteinnya itu kalau bisa bahan-bahan yang alami gitu. Saya lebih merekomendasikan proteinnya itu yang fresh gitu. Jadi bukannya awetan. Karena kalau awetan itu terutama protein sumber makanan protein ya, itu biasanya ada banyak pengawetnya, ada banyak nitritnya, itu sangat tidak bagus untuk usus kita, sehingga menyebabkan kanker, risiko kanker. Nah, yang kelima, defisiensi protein itu menyebabkan lambatnya pembentukan jaringan baru. Ibarat kata protein itu ada suatu bata. Nah, kalau batanya itu tidak ada, maka temboknya jadi gimana? Bolong-bolong kan? Nah, makanya perlu sekali protein, terutama untuk orang yang mungkin butuh sistem imun yang tinggi, kemudian yang sedang mengalami masa pertumbuhan, terutama pertumbuhan cepat gitu ya. Nah, karena memang protein itu merupakan zat yang diperlukan untuk membentuk jaringan tubuh gitu ya, dan juga diperlukan untuk membentuk antibodi yang punya fungsi sebagai imunitas tubuh gitu ya. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.